Technical View Pound-Sterling 12 April 2021 jam 11.24 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3713, low 1.3680 dan running price 1.3688. Nah, kali ini ada sedikit perubahan. Saya sudah hapus areal trendline yang membentang, lalu kemudian kita terfokus ke dalam pola ini. Ya, ini adalah falling wedge yang menandakan nantinya kalau misalkan penurunan sudah selesai atau let's say sudah cukup maksimal, maka kemungkinan yang diharapkan adalah terjadinya pantulan ataupun mungkin saja bullish reversal yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi kita lihat ya, kalau dilihat dari pola ini, berarti kita asumsikan di zona ini apakah akan terjadi pantulan sebagai double bottom atau tidak, karena ini cukup menjanjikan ya. Kalau dilihat dari arealnya 1.3669 ataupun 1.3660 itu adalah areal yang cukup bagus. Apalagi di hari Jumat dimunculkan dengan pola candle yang kecenderungannya ini adalah bagian hammer. Saya asumsikan hanging atau inverted hammer yang terjadi di tanggal 8-nya diabaikan. Kemudian saya melihat dari bearish candle-nya ini, lalu kemudian diasumsikan dengan hammer, maka kemungkinan potensinya harusnya terjadi reversal untuk kali ini. Nah, tapi kalau kita merunut kepada pola dari falling wedge, seharusnya penurunan masih belum selesai dan itu kemungkinan masih bisa lanjut extend sampai di bawah 1.3600. Wow, ya, betul sekali. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, maka ini adalah kelima, maksimum di 1.3590. Kemudian nantinya barulah nanti ada sinyal dari candlestick, dia akan memberikan isyarat untuk terjadinya bullish reversal. Tapi mana yang akan terjadi itu yang akan kita lihat. Jadi catatannya, apakah ini terjadi double bottom atau dia lanjutkan dulu penurunan sampai maximum price atau maximum support untuk terciptanya pola falling wedge tersebut. Nah, kemudian untuk area resisten sendiri 1.3724 ataupun 1.3822 akan tetap menjadi catatan kita, dan berarti kalau misalkan kita asumsikan ini double bottom, neckline akan berada cukup jauh di 1.3900. Sementara di grafik H4-nya, potensi atau peluang pergerakannya kalau dilihat dari pola pergerakan ini, maka akan menemukan sedikit perlawanan di zona 1.3660 ataupun 1.3670. Yang berarti kalau ini sesuai dengan apa yang terjadi di grafik daily sebagai dicurigai double bottom, maka kemungkinan potensi di sini akan terjadi pantulan yang cukup bagus dan itu bisa dimanfaatkan. Sehingga untuk hari ini rekomendasi saya adalah melakukan buy on dip 1.3660 ataupun 1.3675 dengan target pertama adalah 1.3706 dan target kedua adalah 1.3775. Stop loss silakan gunakan di teritori 1.3610. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 12 April 2021 jam 11.27 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1902 dan low 1.1884, running price 1.1889 kembali mengancam teritori daily MA 200 yang kali ini berada di 1.1891. Oke, walaupun low-nya sudah di 1.1884, itu tidak serta-merta mengartikan bahwasanya MA sudah ditembus. Karena kita masih tetap membutuhkan konfirmasi, berhubung ini adalah daily chart, maka kita harus menunggu sampai closing price. Nah, kalau dilihat dari pola candlenya sendiri, ini adalah hammer. Nah, artinya setelah kenaikan bertubi-tubi lalu kemudian ditemani dengan hammer, maka saatnya dia akan terjadi tekanan ataupun penurunan. Walaupun seperti itu, ini nantinya akan melibatkan pola yang kita curigai sejak kemarin atau kurang lebih di pekan lalu, yaitu terkait dengan inverse head and shoulder. Nah, ingat bahwasanya untuk terwujudnya pola tersebut berarti saya membutuhkan konfirmasi terkait dengan swing low yang nantinya kita bisa suspek sebagai areal low ataupun right shoulder. Nah, artinya left ini head kita masih tetap belum muncul untuk bagian right shouldernya. Apakah di areal yang sama di teritori ini 1.1834 atau mungkin dia sedikit lebih rendah di 1.1770. Well, at least kalau ini yang terjadi, ini masih tetap kita asumsikan bisa ataupun berpeluang terjadi inverse head and shoulder. Tapi kalau ternyata penurunan jauh lebih dalam sampai zona 1.1700 atau bahkan let's say equal di 1.1711, maka kemungkinan potensinya bukan terkait dengan head and shoulder atau inverse head and shoulder, melainkan bisa saja nantinya justru dimunculkan sebagai pola double bottom. Tapi untuk hal tersebut kita masih tetap membutuhkan 1 atau 2 candle berikutnya untuk mengkonfirmasi apakah kita akan mendapatkan
yang kita curigai inverse head and shoulder apa tidak. Sementara di grafik H4-nya sendiri, pola pergerakan masih dalam potensi konsolidasi dari trend channel. Ya, lalu kemudian saya mengambil area tengah dan saya asumsikan area tengah ini akan menjadi titik temu ya. Kalau misalkan katakanlah 1.1860 ini tembus, ekspektasi berikutnya berarti area biru 1.1837 atau 34 dan terakhir adalah zona 1.1804. Artinya ada 3 area yang wajib untuk disentuh atau mungkin saja salah satu untuk disentuh. Nah, tapi dengan mengingat hal tersebut, Anda lihat short strategy, kalau kita lihat dari potensi pergerakan swing high, kemudian swing high, nah ini juga swing high, maka kita asumsikan ini adalah zona tengahnya yang sangat wajar dan akhirnya kita mendapati pola left, head, dan right shoulder. Ya, artinya untuk hari ini, kalau misalkan dilihat dari suspected head and shoulder small di grafik H4, maka kita akan dapatkan pola penurunan, sehingga untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk area sell on pullback 1.1900 ataupun 1.1915 dengan target pertama adalah 1.1865 dan target kedua adalah 1.1815. Stop loss kurang lebih 1.1960. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.